Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama dari Jamaat Ahmadiyah. Ada Maulana Munir, ini ulama yang saya sangat kagumi di Ahmadiyah. Kalau mendengarkan ceramah-ceramah selama jalsah, selama ada Pak Maulana Munir, insya Allah Ahmadiyah masih terus berkibar. Ada Pak Syaf, tambah sehat, mudah-mudahan sehat terus. Ada Pak Lukman, ada tamu dari Malaysia, ada Mubaliw yang masih muda-muda ini, ada Pak Sadar. Peninggilan, Jamaat Peninggilan ini bagi saya penuh bersejarah. Tahun 2006 saya tiba-tiba dipanggil oleh Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tidak ada angin, tidak ada badai, Gus Dur berkata kepada saya, "Mas, bantu Ahmadiyah." Tahun 2006. Pada waktu itu saya tidak ada kenal satupun orang dari Jamaat Ahmadiyah. Saya ingat saya bertanya kepada Ibu Musdah Mulia, di mana Ahmadiyah ini yang paling dekat dari rumah saya. Dan rumah saya sekitar Bintaro. Tadi ketika saya diminta, "Gus, mau dijemput atau tidak?" Nggak usah. Peninggilan itu kayak rumah saya, jadi saya tahu. Ditunjukkanlah Peninggilan. Saya masih ingat dua hal yang saya ingat dari Peninggalan itu. Yang pertama adalah masjid yang bersejarah kecil itu masjid. Dulu waktu sadar nggak ada yang kegiatan, saya datang, yang ditunjukkan pertama kali kepada saya adalah masjidnya. Maka kalau orang bertanya Ahmadiyah itu apa, ya Ahmadiyah itu masjid. Maka sangat aneh ketika saya ke Malaysia jumpa Pak Saifuddin. Baru sampai saya itu shock betul. Ada papan tulis Qadiani bukan Islam. Waduh, ini Upin Ipin lebih berat daripada Unyil. Saya dengan Maulana Azhar Hanif itu marah-marah. Ini negara apa ini? Gusmis, Maulana Azhar Hanif ini mau beliau Amerika Serikat. Kita berdebat, pernahkah Rasulullah itu menutup masjid umatnya? Gitu, cerita begitu. Pertanyaan. Jadi kalau orang ingin bertanya Ahmadiyah apa, itu sederhana jawabannya. Ahmadiyah itu masjid. Ahmadiyah itu memulai gerakannya itu dari masjid. Ada salah seorang ulama yang mengatakan, "Anas sajid wal masjid." Aku adalah orang yang bersujud dan aku adalah masjid, dan itu Ahmadiyah. Jadi kalau orang bertanya Ahmadiyah itu apa? Imam Mahdi, berat. Berat, itu kuliah S3, saya S4 aja belum tentu bisa. Karena harus ikut jalsah setiap tahun, memahami, menjiwai. Hatinya harus bersih. Kesan saya pertama terhadap Ahmadiyah itu masjid, dan itu masjid Peninggilan yang sangat sederhana itu. Selalu ramai dengan kegiatan. Dan kita lihat ketika Rasulullah membangun Islam di Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah masjid.
Maka saya kalau ada orang yang mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Nigeria, saya orang yang pertama kali menentang bahwa Ahmadiyah adalah benar-benar Islam, karena yang dibangun oleh Ahmadiyah adalah masjid. Dan tabligh, aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh dunia yang dikatakan oleh Masih Maud, tablighnya itu dengan membangun masjid. Jadi ketika saya melihat masjid yang megah ini, mudah-mudahan semangatnya tidak mengalahkan masjid yang kecil itu. Di situ ada semangat, spiritualitas, ada perjuangan, ada mimpi, ada harapan. Yang kedua yang saya kenal dari peninggilan ini adalah sop gulai kambingnya yang enak. Jadi ketika tadi ada muballigh yang tanya, saya ketika tanya sop gulai kambingnya ada nggak? Ada Gus Mes katanya. Untuk hari ini saja, alhamdulillah saya datang minggu saya dapat. Kalau saya datang kemarin pasti nggak dapat sop gulai kambing itu. Nah, sop gulai kambing ini juga ciri khas dari Ahmadiyah yang disebut dengan hospitality, keramah tamahan, terbuka kepada siapapun, mau berdialog, mau bersahabat. Jadi kalau masjid tadi itu adalah hablum minallah, membangun hubungan kita dengan Allah, maka sop gulai kambing itu adalah hablum minannasnya. Jadi tolong gondrong gitu punya ciri khas, Kebayoran punya ciri khas. Kalau datang ke Bayoran itu biasanya yang disuguhkan adalah nasi bungkus Padang. Karena pimpinannya suka nasi bungkus, bahkan dari nasi Padang. Kalau kemana-mana itu, Gus nasi Padang yuk gitu. Jadi saya kalau ke sana nasi Padang. Nah, sop gulai kambing itu adalah keramah tamahan, hospitality. Saya kalau datang, saya ketika diundang Pak Saifuddin di Malaysia, saya 3 minggu menjelaskan bagaimana membangun harmoni keislaman yang rahmatan lil alamin. Saya dengan Pak Kandali saya bisik-bisik, bisa nggak di stop itu menu makannya terlalu banyak, saya bilang. Pak Saifuddin menyediakan dengan sangat luar biasa sehingga kita kewalahan untuk menghadapi hablum minannas ini. Nah, yang kedua adalah keramah tamahan ini, terbuka, berdialog, bahkan ramah kepada musuh-musuhnya. Dan itu sesungguhnya adalah ajaran Rasulullah. Hablum minannas itu membangun harmoni, kehangatan dengan sesama manusia. Berbekal dua inilah saya selalu yakin bahwa Ahmadiyah itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Tidak ada yang aneh-aneh yang saya lihat dari Ahmadiyah. Justru semakin saya bersahabat dengan Ahmadiyah, saya merasa aneh terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya tidak seperti jemaat yang betul-betul dalam beribadahnya itu khusyuk, taat. Saya kalau dalam perjalanan selalu kagum. Beberapa kali jamaat saya bilang ini memang solusi. Mungkin jamaat tidak ada yang merasakan. Beberapa kali saya ikut jelsa berjalan dengan jamaat ke pelosok. Saya sangat kagum. Seumur-umur saya baru hidup, baru melihat itu sholat berjamaah sambil nyetir. Sambil nyetir. Di sampingnya muballigh, di sininya pengurus, di belakang saya. Saya bilang ini saya NU bertahun-tahun belum pernah melakukan ini saya.
Saya bilang dalam hati saya, ini nasib kita ini kalau tabrakan bagaimana? Ini tabrakan bagaimana? Tapi saya melihat dari sisi positif bahwa ini bentuk dari satu mentalitas beribadah yang sangat kuat. Ketika datang suara azan, jamaat ingin cepat-cepat beribadah. Dan saya mengatakan, di tengah kesibukan yang begitu padat, model-model beribadah seperti jamaat ini menurut saya justru yang paling solutif. Akhirnya sekarang saya orang pesantren, belajar Islam di pesantren 5 tahun, kuliah di Al-Azhar 5 tahun, hafal Quran, hafal hadis. Dan saya tahu memang ini fasilitas yang diberikan oleh agama. Betapapun kita sibuk dalam aktivitas kita, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Dan saya setuju dengan model-model Jamaat Ahmadiyah ini. Karena tadi itu spiritualitas itu tumbuh dalam dirinya dalam kondisi apapun. Dan saya melihat model-model spiritualitas yang seperti ini, yang kita sebut orang-orang yang tidak munafik. Orang yang tidak hanya berbicara seolah-olah dia beragama, tetapi pada hakikatnya dia tidak mencerminkan dari nilai-nilai agama. Nah, oleh karena itu memang yang agak lucu ya, karena di jamaat kan nggak boleh saya jadi imam. Sementara saya itu lebih fasih, lebih hafal. Ini yang agak deg-degan kalau kemudian jalan sama saya, kefasihannya nggak semelebihi saya. Tapi alhamdulillah saya harus berbesar hati. Saya kalau ditanya itu bagaimana salah satu gubernur di Indonesia bertanya kepada saya bagaimana Jamaat Ahmadiyah tidak mau berbaur, tidak mau bermakmum dengan non-Ahmadi. Bagi dia itu menjadi persoalan. Saya mengatakan kepada dia, soal bermakmum atau tidak, itu sebenarnya hanya persoalan apa yang saya sebut dengan sekunder. Persoalan primernya Ahmadiyah sholat. Ahmadiyah melaksanakan sholat. Soal dia tidak mau berbaur dengan kita, itu bukan soal yang penting. Cuman memang kalau masuk ke kantong-kantong NU, itu harus disediakan orang kayak Pak Mukhtar ini. Pak Mukhtar ini peninggilan juga yang saya kenal, azannya paling bagus. Pak Mukhtar ini saya selalu ingat Pak Mukhtar karena suara azannya itu mengingatkan saya di pesantren. Emang ke depan itu emang harus disiapkan orang-orang yang, karena jamaat sudah mengikrarkan harus menjadi teladan, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, maka ketika tabligh atau turun ke tengah-tengah masyarakat harus diturunkan full tim. Saya selalu ketika jamaah tidak mampu menjelaskan dirinya, saya jelaskan ini Ahmadiyah. Ini betul-betul menurut saya kita harus banyak belajar dari mereka. Kita berbicara hablum minallah, hablum minannas, kalau mau contohnya itu ada di Ahmadiyah. Ada ratusan masjid yang dibangun oleh Ahmadiyah. Mau tahu semua masjid Ahmadiyah ketika dibangun tidak dari kotak amal. Datanglah ke masjid Ahmadiyah.
kamu tidak akan menemukan kotak amal. Kalau ingin belajar hablum minallah dan hablum minannas, belajarlah pada jamaah. Nah, jalsah ini menjadi sangat penting. Ruh dari hablum minallah dan hablum minannas dari jamaat Ahmadiyah. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada jamaat, jangan berkecil hati, jangan merasa sedih. Jamaat itu adalah harapan, jamaat itu adalah mimpi, jamaat itu adalah masa depan. Saya kalau datang ke daerah selalu tanya kepada mubaligh, berapa jumlah anggota? Tanyakan di Semarang, Gus, jumlahnya cuma 5.000. Kok 5.000? Jawa Tengah itu hampir 40 juta. Mestinya Jawa Tengah saja itu 1 juta. Kalau ada masalah, Gus, kami begini. Ada tekniknya, ada komunikasinya. Kalau ditanya Ahmadiyah itu apa? Bangun masjid. Ahmadiyah ngajarin sholat, Ahmadiyah ngajarin ngaji. Jangan ngomong Imam Mahdi, berat. Kalau sudah masuk, sudah tabligh, baru kalian tabligh. Saya juga punya keyakinan itu. Tapi kan keyakinan itu bukan untuk disampaikan kepada orang yang belum mengerti. Keyakinan itu bisa disampaikan kepada orang yang mengerti. Kepada orang yang tidak mengerti, yang diminta oleh masyarakat, Pak Kandali cerita, itu debat di Facebook. Kalau sudah debat di Facebook udah nggak jelas, aut-autan saya turun tangan. Saya NU Ahmadiyah Islam, selesai. Iya, saya kader NU Ahmadiyah macam-macam. Hei, saya Zuhairi Misrawi, kader NU Ahmadiyah itu Islam. Sholat 5 waktu macam-macam. Oh gitu Gus ya. Oh ya, minta maaf. Nelpon Pak Kandali. Yang ditanya itu Ahmadiyah itu sholat enggak? Masya Allah. Enggak, nanya yang berat-berat. Saya kemarin tanya, kamu tahu enggak? Ketika saya bilang ke orang-orang yang Ahmadi, kamu tahu enggak? Ketika di sidang MK kemarin, Mahkamah Konstitusi, saya orang yang pertama memberikan kesaksian tentang jamaah. Ahmadiyah sekarang punya pesantren tahfizul Quran. Sudah ada 30 orang kader-kader Ahmadiyah yang hafal Quran. Apakah kamu akan mengatakan kafir dan sesat kepada orang yang hafal Quran? Saya bilang begitu. Banyak sekali. Tapi kan ini menyangkut, makanya di pesantren itu ada ungkapan at-thariqu ahammu minal maddah. Cara itu lebih bagus daripada materi. Nah, caranya inilah yang kemudian selalu saya ingin mengatakan kepada para jamaat, tolong jangan berdebat sesuatu yang gak akan nyambung. Profesor tuh belum tentu paham Imam Mahdi, apalagi provokator. Profesor aja belum. Karena Imam Mahdi itu adalah pengalaman ruhani. Manggut-manggut bener kan? Imam Mahdi itu pengalaman ruhani. Kalau orang tidak punya pengalaman ruhani, tidak akan pernah paham Imam Mahdi itu. Saya melihat perkembangan, ada teman-teman yang ikut jalsah di London macam-macam tanya, Gus Mes, saya mau ke London ikut jalsah. Ya, selamat, kamu akan melihat kebesaran Ahmadiyah. Mengalamilah. Salah satu ciri orang yang mau mengalami pengalaman ruhani Imam Mahdi itu tahajud. Itu berat. Dia harus betul-betul bersih hatinya, ibadahnya bagus, muamalah interaksi sesamanya juga harus bagus. Maka saya minta tolong kepada ada sadar, kendalikan anak-anak muda yang semangat itu untuk berdebat yang nggak penting. Saya sadar ini bikin kegiatan apa? Bersih-bersih masjid aja di sekitar itu. Nggak usah berdebat sesuatu yang aduh berat. Belum lagi jamaat tidak seperti Pak Maulana Munir bisa jelasin semua.
Maka sesuatu yang sederhana ketika Bapak sekalian pulang, ada orang bertanya Ahmadiyah itu apa? Ahmadiyah bangun masjid. Ahmadiyah itu sholat. Ahmadiyah itu berdoa. Ahmadiyah itu membantu sesama. Nah, saya terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya punya mimpi ini Ahmadiyah membesar. Ahmadiyah tidak difitnah. Ahmadiyah tidak disalih artikan. Saya Maulana Pak Saifuddin ya, saya nggak mau itu apa yang terjadi di Malaysia itu terjadi di sini. Saya kalau ada pelang kayak gitu, saya orang pertama yang akan mencabut pelang itu. Jaminannya saya. Saya yakin tidak bisa memberikan stempel Islam dan tidak Islam. Tetapi saya bisa menjelaskan berdasarkan pengalaman saya yang saya jelaskan tadi, bahwa keberadaan Jamaat Ahmadiyah itu membawa kemaslahatan, membawa manfaat bagi jamaat, bagi dunia, bagi umat Islam, bagi peradaban. Dan mudah-mudahan jamaat terus berkarya, terus berbuat, prestasinya terus meningkat. Jangan sembunyi kalau jamaat. Kalau ada orang bertanya, saya ingin tahu Ahmadiyah itu apa, ajak ke masjid, kasih teh cair itu. Kalau boleh mahal anggarannya, teh cair dulu. Aja pelan-pelan rangkul. Nah, kalau ini akan sampaikan tabligh. Nah, saya ketika masuk saya selalu tanya, tabligh ini. Saya jangan dibayangkan tabligh itu urusannya mubaligh. Itu kata Dilan terlalu berat urusan mubaligh ini. Tabligh ini yang kayak gini-gini sederhana. Dan Amir, banyak cerita-cerita dari Amir nasional kepada saya yang menggelitik, yang betul-betul membanggakan tabligh yang sederhana. Ketika datang ke pesantren bawa sarung. Wah, di NU itu sarung itu kayak jas lah gitu. Itu ada kiai itu diundang ke Inggris. Persyaratnya cuma satu, bolehkah pakai sarung? Itu syaratnya karena simple bagi kiai. Dakwah, tabligh sederhana ini ada sadar. Harus berkembang jamaat ini, harus memberikan maslahat, memberikan manfaat. Sehingga kemudian Islam yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah Islam yang seperti yang kita yakini, adalah agama yang membawa kebaikan, kebenaran, kedamaian, membawa satu nilai-nilai yang menggugah kita untuk hidup lebih baik. Dan itu ada pada jamaat. Saya secara pribadi berhutang budi belajar pada jamaat, ngingetin saya soal tahajud itu. Saya ini dulu di pesantren itu aktivis tahajud. Dulu kalau grammar tuh past tense namanya, tapi present continuous tense-nya dulu. Jadi ketika saya kenal berjamaat itu sholat tahajud, masya Allah, saya bilang, saya diingatkan kembali oleh jamaat soal pentingnya sholat tahajud ini. Jamaat mengingatkan saya bahwa di tengah kesibukan saya harus jangan lupa beribadah. Nah, insya Allah selama hablum minan nas, hablum minallah itu, hablum minallah, hablum minan nas, hukum keseimbangan itu jalan terus. Insya Allah Islam akan jaya, insya Allah jamaat, dan saya melihat situasinya sekarang jauh lebih baik. Jamaat ini punya banyak sekali sahabat, banyak sekali orang-orang. Tadi saya dengerin dari sambutan dari guru kita itu. Indonesia ini adalah tanah harapan, di mana jamaat bisa berbakti, bisa berperan. Karena banyak orang-orang yang ingin membantu, banyak orang-orang yang ingin bersama-sama dengan jamaat membangun Indonesia,
membangun umat, terus bangun masjid. Saya tahu betul perjuangan bangun masjid jamaah tidak semudah yang dibayangkan. Ceritanya lucu-lucu. Saya cerita bangun masjid, ini pilarnya miring nanti. Karena anggarannya nggak banyak, masih nyari katanya. Ada bangun satu pilar dulu besok. Itu perjuangan, itu jihad betul. Jadi selamat berjalsa, tabligh terus, jelaskan jamaat, jangan ngajak tengkar. Kalau tengkar itu saya yang pusing. Saya yang pusing kalau lihat kalian tengkar. Lalu kenapa? Karena ada laporan-laporan kemudian yang nggak bagus. Maka janganlah bertengkar, banyak berkawan. Kalau di Facebook yang saya ikut atau ke Twitter yang saya ikut pasti selesai kalau ketika saya lihat. Saya Zuhairi Misrawi, kader NU. Saya mengatakan begini-begini. Insya Allah jamaah saya masih banyak di non-Ahmadi yang mau mendengarkan saya. Saya dengan Ahmadiyah itu baper betul. Bawa perasaan betul karena ini. Maka kalau saya marah kepada Sadar macam-macam, itu karena memang kecintaan saya pada Sadar. Bukan marah dalam artian bahwa saya enggak, itu kecintaan saya. Ini di tangan Sadar, ini masa depan Ahmadiyah. Saya berharap 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu sudah ada 10 juta, 15 juta di Indonesia, sehingga itu membangun keseimbangan dan memberikan citra baik kepada dunia. Buktikan bahwa seperti kata Huzur itu, buktikan bahwa Ahmadiyah itu menjadi teladan Islam kepada siapapun yang ramah, yang banyak senyum, yang membantu, yang membangun harapan dan mimpi. Itulah kira-kira dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan bertemu lagi di banyak jalsa-jalsa yang lain, diundang oleh jamaat dimanapun. Manis Lor katanya undang saya. Insya Allah saya datang. Saya sudah yang kedua kali ke Manis Lor. Kemana saya kunjungan di dalam negeri, luar negeri, saya selalu tanya kepada teman-teman jamaat, Ahmadiyah terdekat. Saya pernah datang ke Perancis, pernah datang ke Manchester, di London karena ikut jalsa. Di banyak negara-negara lain saya datangi jamaat, dan mereka sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari kita bahwa jamaat sudah mulai banyak berbaur. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.